Ibu-ibu, bapak-bapak yang Tuhan kasihi, renungan KRT pada sore hari ini didasarkan pada kesaksian firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudariku yang Tuhan kasihi, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika sore hari ini kami bersama-sama dapat berhimpun di tempat ini. Kami yang berada di rumah bersama dengan anggota keluarga kami, atau kami yang mengikuti kebaktian rumah tangga dari tempat kami bekerja dan berusaha. Sertai dan berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman yang akan disampaikan kepada kami, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, lalu kemudian dapat melakukan firman Tuhan itu dengan benar, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang berada di rumah dan berada dari tempat pekerjaan masing-masing untuk dapat mengikuti renungan KRT sore hari ini. Selengkapnya saya bacakan demikian. Allah adalah kasih. Demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan disampaikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya, kita mempunyai keberanian percaya
pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilikatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilikatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian ibu bapa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, firman yang disampaikan kepada kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang mendengarnya, memelihara, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam hidup ini kita bisa menjumpai seseorang melakukan berbagai aktivitas dalam kesehariannya, apakah itu aktivitas yang terkait dengan pekerjaan rutin ataupun terkait dengan hobi, maka pasti orang tersebut akan melakukannya sekuat tenaga. Seorang penghobi olahraga misalkan, maka saat dia anggap saja olahraganya adalah bulu tangkis, maka ketika seseorang hendak memukul shuttlecock untuk pukulan smash yang keras, akan membutuhkan tenaga yang cukup supaya shuttlecock yang dipukulnya itu mengarah pada sasaran dan tak dapat dikembalikan lawan. Dalam aspek pekerjaan, maka seseorang ketika dia melakukan pekerjaannya, pekerjaan rutin, pekerjaan harian, pekerjaan yang di dalamnya kehidupan keluarganya dipertaruhkan, maka ia membutuhkan tenaga yang cukup, tenaga yang kuat untuk dapat melakukan tugas dan pekerjaannya. Anggap saja misalkan seorang yang bekerja di tengah-tengah keramaian orang banyak seperti di pasar. Anggap saja dia adalah seorang tukang daging. Maka dia harus memotong daging itu dengan baik supaya hasilnya baik dan pembeli senang. Ketika ada bagian yang sedikit lebih keras, apakah itu terkait dengan tulang iga dan lain sebagainya, maka ia harus menggunakan tenaga lebih banyak supaya tulang-tulang itu dapat dipotong dengan baik. Kebutuhan akan tenaga, kekuatan diperlukan oleh setiap orang dalam melakukan berbagai aktivitas, baik yang terkait pekerjaan, terkait hobi, ataupun terkait lainnya. Demikian pula ibu bapa, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Usaha untuk mengenal Allah, usaha untuk memelihara kehidupan rohani yang baik dengan Tuhan butuh tenaga, butuh perjuangan. Kita bisa bayangkan seseorang yang tidak punya tenaga, seseorang yang tidak punya kekuatan, seseorang yang lemah, bagaimana dia bisa membuka kitab suci? Maka dibutuhkan tenaga untuk bisa membuka kitab suci. Dibutuhkan tenaga yang cukup untuk bisa melangkahkan kaki menuju ke rumah Tuhan, menuju ke gereja,
menuju ke tempat kebaktian. Ada usaha, ada tenaga, ada daya yang diperlukan dan dibutuhkan, bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk menyalurkan hobi, tetapi juga dalam rangka memenuhi panggilan hidup rohani kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jika di hampir semua aktivitas dalam kehidupan ini, dengan segala kenyataan yang ada di dalamnya, tenaga dibutuhkan, semangat dibutuhkan, daya diperlukan oleh kita untuk bisa mewujudkan semua itu agar berjalan dengan baik, agar berjalan dan terlaksana dengan baik, bahkan selesai dengan sempurna. Apakah juga ada tenaga dan kekuatan yang cukup pada Bapak Ibu, pada saya, untuk memberlakukan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran Allah sebagaimana disaksikan oleh firman-Nya? Apakah juga kita punya tenaga, punya kekuatan dan kemauan yang cukup untuk menyampaikan apa yang menjadi berita dan pengajaran dari firman Tuhan sebagaimana disampaikan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita? Untuk bekerja saja kita butuh tenaga, menyalurkan hobi kita butuh tenaga, pergi ke gereja membutuhkan tenaga, dan lain sebagainya. Maka sekarang Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mau mengajak kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang mengaku bahwa kita mengenal Yesus di tengah-tengah perjalanan hidup kita, maka kita juga diingatkan kembali. Pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahkan pengenalan kita terhadap Dia yang menjadi sumber kasih itu sendiri, seharusnya itu juga melahirkan daya dan tenaga yang cukup buat kita untuk mewujudkan kasih itu dalam hidup kita. Jika dalam hidup ini kita percaya kita bisa melakukan pekerjaan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita, jika kita mengakui dan mengimani bahwa hobi kita dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan dan keluarga kita, itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Jika kita mengakui bahwa saat kita bisa ke gereja, melangkahkan kaki sekalipun harus berjalan perlahan-lahan, kita mengakui bahwa itu juga adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, perenungan untuk kita semua, refleksi untuk kita semua dalam perjalanan hidup kita. Jika kasih Tuhan itu sungguh luar biasa, terjadi dan dialami dalam berbagai aspek kehidupan kita, sudahkah kasih itu juga menjadi bagian yang kita saksikan, yang kita beritakan, yang kita lakukan dalam tindakan keseharian kita? Oleh karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai umat Kristiani hendaknya dibangun dalam sebuah pemahaman yang benar. Benar dalam arti kita bukan hanya mengaku bahwa Allah adalah kasih dan sumber kasih, tapi oleh karena Allah kita dikasihi, oleh karena Allah kita memperoleh kasih yang besar dan luar biasa dalam hidup kita, dan oleh karena Allah hari ini kita ada berkat kasih-Nya. Hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan oleh karena kasih-Nya. Maka tentu saja sebagai orang-orang yang telah merasakan dan menerima kasih Allah di tengah-tengah perjalanan hidupnya, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang egois.
hanya mau menerima kasih tetapi tidak mau berbagi kasih dengan sesama. Hanya mau membuka telapak tangan lebar-lebar, berharap kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun ketika kasih itu telah kita terima, kita justru tidak bisa mengasihi orang lain. Kita justru tidak bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21 justru mau mengajak kepada kita. Kasih itu bukan sekedar slogan. Kasih itu bukan sekedar angan-angan. Tapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang harus dapat dirasakan oleh orang lain, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak dapat berkata saya sudah mengasihi Allah, tetapi kita tidak pernah memberitakan, melakukan dan mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Penulis surat 1 Yohanes jelas mengatakan kepada kita, tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara kita membenci saudara-saudara kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, jika kita benar-benar mengasihi Allah, maka kasih kita kepada Allah itu harus diwujudkan secara nyata kepada sesama. Siapakah sesama yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Maka tentu sesama yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah setiap orang yang kita jumpai, sesama manusia yang kita jumpai di tengah-tengah perjalanan hidup kita, tanpa melihat apakah dia satu agama dengan kita, apakah dia satu suku bangsa dengan kita, apakah dia satu latar belakang budaya dengan kita, dan seterusnya. Tetapi justru kepada mereka lah Allah mengutus saya, Allah mengutus ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian untuk mewujudkan kasih itu secara konkret, untuk mewujudkan kasih itu menjadi bagian yang nyata supaya orang lain merasakannya. Terlebih ibu, bapak, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, tanpa kita lihat, tanpa mungkin juga kita sadari, ketika ruang gerak kita terbatas, ruang perjumpaan kita dan mobilitas kita harus menjadi bagian yang sedikit demi sedikit direm agar dapat memutus penyebaran COVID-19. Disinilah juga tantangan kita untuk terus memberlakukan dan mewujudkan kasih kepada sesama kita, sesama yang bisa saja tengah menderita oleh karena masifnya penyebaran virus COVID-19, sesama yang bisa saja harus berjalan dengan berbagai pergumulan di tengah kehidupan yang dialami dan dijalani oleh karena berbagai situasi dan keadaan yang membuat dia tidak leluasa melakukan tugas dan aktivitas, baik oleh karena hambatan penyakit, oleh karena hambatan keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kasih menjadi bagian yang harus kita nyatakan dan kita wujudkan. Kasih bukan hanya terhadap saudara, tapi kasih kepada semua orang yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa hal itu harus menjadi bagian yang terus kita lakukan dan kita nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita? Oleh karena Allah telah mengasihi kita. Oleh karena kita ada, kita hidup, kita menjalani keseharian seperti sekarang berkat kasih Allah yang nyata kepada kita semua.
maka layaklah kasih itu juga kini kita saksikan, kita tunjukkan dan kita perlihatkan secara nyata kepada sesama dimanapun kita berada. Baik di tempat pekerjaan kita, baik di tengah-tengah lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kasih menjadi bagian yang harus kita beritakan dalam wujud tindakan yang nyata dan konkret, bukan sekedar kata-kata. Kasih harus dimulai dari pikiran, dari hati, dan terwujud dalam sebuah tindakan. Sebab bisa jadi saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tindakannya menunjukkan kasih, tapi pikirannya, perasaannya masih penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Karena itu sebelum kita memulai mewujudkan kasih, maka startlah dari pikiran kita, dari hati nurani kita, untuk mengarahkan semua itu sebagai bentuk cinta kasih kita kepada sesama. Oleh karena kita telah menerima kasih yang sama, kasih yang lebih besar dari Allah kepada kita dalam perjalanan hidup ini. Mari kita wujudkan semua itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesukacitaan. Karena Allah juga telah mengasihi kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesukacitaan, serta dalam ketaatan dan ketekunannya kepada Bapa. Demikian pula kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini kepada sesama kita, maka lakukanlah oleh karena kita mengasihi mereka seperti Allah telah mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah mengajar kami agar kami mengasihi sesama kami secara nyata dan konkret dalam kehidupan ini. Sekalipun terkadang itu menjadi bagian yang tak mudah kami lakukan, namun kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa hari ini Engkau mengingatkan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Kami harus memberitakan kasih dalam tindakan yang konkret dan nyata, oleh karena Engkau sendiri telah melakukannya secara konkret dan nyata melalui Kristus yang telah menyelamatkan kami dengan kasih yang sungguh luar biasa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih berada dalam kelemahan fisik dan terus membutuhkan dukungan doa. Berdoa kami bagi Ibu Jane Estina Noya Sahetapi, bagi Ibu Andriani Unlaru Maupula, bagi Ibu Seli Situmorang. Berdoa kami bagi Ibu Enda Kartiani Mustamu, Bapak Adri Bernatengker, Bapak Jeffrey Edward Likumahua. Berdoa kami bagi anak kami Rizky Mua Hangoluan Sianturi. Berdoa kami bagi anak kami Febriani Putri Pratama Tori. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun mereka juga membutuhkan lawatan Tuhan untuk dipulihkan dan disembuhkan. Berkatilah ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi sesama rekan hamba Tuhan, Pendeta Supriyatno MTH, yang berada dalam perawatan di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Rencana pemasangan ring yang keempat untuk Pendeta Emeritus Ruswanda Centeng di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Berkatilah ya Tuhan hamba-hamba-Mu dalam pemulihan dan pengobatan yang dijalani. Biarlah tangan Tuhan bekerja, profesionalisme bekerja melalui para medis yang ada di setiap rumah sakit.
bagi mereka yang dalam pergumulan relasi antar mertua dan menantu, suami istri, orang tua anak. Tuhan berkatilah. Berkati anak-anak kami yang sedang menempuh studi dari jenjang-jenjang yang ada melalui pembelajaran online atau daring. Biarlah cinta kasih Tuhan juga menuntun kami dengan hikmat, agar kami juga dapat patuh dan taat pada kebijakan dan ketetapan pemerintah untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Berkati gereja Kristen Pasundan di Jawa bagian Barat dengan seluruh komponen jemaat yang ada di dalamnya, serta dengan jemaat-jemaat yang terus berkarya mewujudkan panggilannya. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami, dan bersama-sama di akhir doa syafaat ini kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, renungan kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam mewujudkan kasih secara nyata dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Shalom.